ada jasad manusia yang dia simpan di dalam tabung tersebut. Tiba-tiba aja ada yang mengendap-endap sambil membawa sebuah besi panjang. Tapi dia nggak berani karena teringat ada janin di kandungannya. Dan setelah jasadnya ditaruh dalam tabung besi dan disimpan di garasi, setiap hari berlutut di depan tabung tersebut. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak yang berwenang menemukan jasad seorang perempuan di tempat yang sangat tidak terduga. Jasad tersebut disimpan di dalam sebuah tabung besi. Kok bisa ya jasad tersebut ada di dalam tabung besi? Kasus ini berawal dari seorang pria, kita sebut saja namanya Andre. Andre adalah pemilik usaha ekspedisi di satu daerah. Andre ini punya istri, kita sebut saja namanya Yuni. Andre sama Yuni sudah menjalani pernikahan mereka dengan sangat bahagia selama bertahun-tahun. Di pernikahan itu mereka dikaruniai 5 orang anak. Sampai satu hari ada seorang gadis yang bekerja di toko obat seberang usaha ekspedisinya Andre. Kita sebut saja nama gadis itu Laras. Laras ini punya wajah yang sangat cantik dan usianya masih sangat muda. Ditambah lagi Laras juga supel dan mudah dekat dengan orang lain. Bisa dikatakan Laras ini cewek friendly lah. Banyak banget pria yang jatuh hati saat pertama kali melihat Laras, apalagi setelah bicara dengan Laras. Begitu juga dengan Andre. Ketika melihat Laras, Andre tuh seakan-akan lupa kalau dia tuh sudah punya keluarga. Dan keluarganya itu sudah dia bangun selama bertahun-tahun. Semuanya lenyap. Tanpa malu-malu, Andre berusaha mendekati Laras. Pertama-tama dia berikanlah perhatian-perhatian kecil. Dan akhirnya Laras pun menanggapi. Udah bisa ditebak, akhirnya Andre dan Laras pun berselingkuh. Teman-teman, saya sama sekali nggak membenarkan tindakan ini ya. Biar bagaimanapun, perselingkuhan adalah awal dari bencana dalam rumah tangga yang nggak menutup kemungkinan kalau akan merambat ke yang lain. Hubungan Andre dan Laras pun semakin dekat. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah kemesraan mereka, Andre dan keluarganya harus pindah ke kota lain karena alasan bisnis. Terpaksalah dengan berat hati, Andre memutuskan hubungannya dengan Laras. Di kota lain, Andre kembali fokus pada keluarganya dan berhenti memikirkan Laras. Dianggap ya udahlah mungkin Laras itu semacam selingan, toh Yuni sama keluarganya nggak tahu. Sementara itu Laras patah hati ketika hubungannya dengan Andre harus berakhir. Apalagi ada masalah baru nih. Laras ternyata hamil dari hasil hubungan gelapnya dengan Andre. Karena kandungannya semakin membesar, Laras takut sama keluarganya. Dia pun nekat nih pergi ke kota tempat tinggal Andre yang baru. Setelah sampai di kota tersebut, Laras langsung hubungi Andre. Dia bilang, aku ada di kotamu, aku pengen ketemu sama kamu. Andre menyetujui nih mereka ketemu secara diam-diam di satu tempat. Dan saat itulah Laras bilang ke Andre, aku tuh cinta sama kamu. Pokoknya aku tuh mau terus bareng-bareng sama kamu. Andre marah teman-teman. Dia bilang, kamu tuh gak mikir ya? Udah hilang akal kamu. Kamu kan tahu aku tuh sudah berkeluarga. Dan mendengar kata-katanya Andre, Laras langsung beritahukan tentang kehamilannya. Aku tuh mengandung anak kamu. Dan mendengar ini Andre pun iba. Dia pun memikirkan cara bagaimana supaya Laras ini bisa tinggal bersama si Andre. Karena Laras sudah takut nih kalau dia pulang udah pasti dimarahin sama keluarganya. Muncullah ide dari Andre untuk menjadikan Laras ini ya pura-pura jadi asisten rumah tangga atau ART di rumahnya. Andre pulang, dia membujuk Yuni untuk memperkerjakan Laras sebagai ART di rumahnya. Tanpa curiga apalagi membantah suaminya, Yuni pun setuju. Menurut Yuni kalau ada ART, ya ada yang bantulah dia ngurus-ngurus anak. Andre pun kemudian masukkan Laras ke rumahnya sebagai ART. Laras juga merasa senang nih meskipun dia hanya menjadi seorang ART di rumah keluarganya Andre. Dan seiring berjalannya waktu sebenarnya si Yuni ini udah kayak ngeliat ada yang gak beres nih antara Andre sama Laras. Kedekatan antara suaminya dan pembantu barunya ini kok agak-agak aneh ya. Namanya firasat perempuan teman-teman. Tapi Yuni ini adalah istri yang penurut dan pendiam. Yuni bersikap dengan ke Laras tapi nggak pernah dengan terang-terangan marahi atau menunjukkan sikap bermusuhan ke Laras.
Walaupun kadang-kadang Yuni mergokin, Andre ini bersikap mesra ke si Laras. Dan Laras nggak terlalu keberatan. Pokoknya bagaimanapun dia masih bisa dekat dengan Andre. Selain itu, Laras juga nggak harus menghadapi kemarahan keluarganya terkait kehamilannya. Suatu ketika Andre tuh mulai ngeliat nih, ada gelagat-gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Laras. Antara lain, Laras tuh sering senyum-senyum sendiri ketika melihat handphonenya Laras. Laras juga lebih sering izin keluar rumah. Dan Laras misalkan si Andre dia mulai bersikap mesra itu kayak nggak fokus gitu teman-teman. Dan Laras nggak lagi curi-curi kesempatan untuk bermesraan dengan Andre. Andre pun curiga nih, jangan-jangan Laras punya pacar lain. Tanpa menunggu lebih lama, Andre langsung datang Laras, dia tanya, kamu tuh punya pacar lain ya? Kamu nggak cukup cuma punya aku? Kemarin kan kamu yang minta supaya bisa tinggal sama aku. Dan Laras mengelak nih dari tuduhannya Andre. Dia bilang, aku gak deket sama siapa-siapa kok. Andre sempat minta ke Laras, ya udah kasih lihat handphone kamu. Kasih tahu aku kamu tuh pernah WhatsApp, SMS sama siapa aja. Laras terus meyakinkan Andre kok dia gak punya kekasih lain kecuali Andre. Di hati Laras hanya ada Andre seorang. Andre gak percaya dan menyimpan dendam di hatinya. Terutama tadi Laras gak mau ngasih lihat handphonenya. Teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya, kalau dendam apalagi cemburu adalah salah satu pintu utama menuju kejahatan. Andre pun mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya, karena dia merasa harga dirinya sebagai laki-laki sudah dilukai oleh Laras. Jadi satu hari Laras sedang merapikan garasi, dan di belakang Laras tiba-tiba aja Andre mengendap-endap sambil membawa sebuah besi panjang. Andre terus berjalan sampai akhirnya dia berada tepat di belakangnya Laras. Dan dengan ekspresi yang dingin, Andre menghantam kepala Laras dengan besi tersebut. Laras jatuh tersungkur akibat pukulannya Andre. Melihat Laras yang gak berdaya, Andre malah semakin gelap mata. Dia hantamkan besi di tangannya ke kepala Laras sampai 9 kali hantaman. Andre ini seperti kesetanan saat melakukan hal kecil tersebut. Pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Andre ini sangat bahaya teman-teman, karena secara langsung hantaman ini akan mengakibatkan patah pada tulang tengkorak. Tulang tengkorak yang hancur akan melesak ke dalam dan merusak jaringan otak. Jika hantamannya sangat keras, maka terjadi kerusakan pada jaringan selaput otak sehingga jaringan otak pun akan hancur. Inilah yang terjadi pada Laras. Pada saat itu Andre menghantam kepala Laras dengan sekuat tenaganya. Cairan tubuh warna merah dari kepala Laras muncrat ke wajahnya Andre. Laras pun akhirnya meregang nyawa akibat pukulan-pukulan tersebut. Dan di titik inilah baru Andre tersadar dari hal kejam yang sudah dia lakukan. Andre mulai panik, dia menangis melihat jasad Laras di hadapannya. Dia bingung harus kemana, akhirnya Andre memanggil Yuni. Yuni juga kaget nih saat pertama kali melihat jasad Laras di garasi rumahnya. Andre minta tolong ke Yuni untuk membantunya menyembunyikan jasadnya Laras. Yuni awalnya menolak, tapi di satu sisi dia juga gak mau nih kalau suaminya harus masuk bui. Dan saat itulah Yuni memutuskan untuk membantu Andre menyembunyikan jasadnya Laras. Mereka memulai dengan membersihkan jasadnya Laras supaya cairan tubuh warna merah yang tercecer di tubuhnya Laras itu semuanya hilang. Sebenarnya setelah itu Andre dan Yuni berniat ingin mengubur Laras di halaman belakang rumahnya. Tapi halaman belakang rumah mereka itu terbuka. Bisa aja kegiatan mereka nanti kelihatan oleh tetangga. Akhirnya untuk sementara jasadnya Laras mereka taruh di salah satu kamar yang kosong. Tapi setelah 3 hari mulailah tercium bau busuk yang sangat menyengat. Waktu Andre sama Yuni mengecek ke dalam kamar, memang jasadnya Laras sudah mulai membusuk dan menggembung. Jadi dalam waktu 3 hari, jasadnya Laras ini sudah masuki fase bloating atau pembengkakan. Ini disebabkan dari aktivitas bakteri tubuh dan juga enzim pembusukan saat mengurai jaringan. Terbentuklah gas pembusukan yang masuk ke sela-sela jaringan tubuh. Tubuh membengkak dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Cairan pembusukan yang terbentuk dari jaringan tubuh yang terurai juga menambah bau yang keluar dari jasad. Andre dan Yuni kebingungan. Mereka mulai memutar otak bagaimana caranya menyembunyikan jasadnya Laras. Andre sempat kepikiran untuk memotong-motong jasadnya Laras. Tapi dia nggak berani karena teringat ada janin di kandungannya Laras. Andre nggak mau kalau harus mengeluarkan janinnya juga. Tapi Andre nggak kehabisan akal. Dia pun kemudian pergi membeli sebuah tabung besi yang panjangnya itu 173 cm dan diameternya 43 cm. Selain itu, Andre juga membeli satu set peralatan las.
Dan melihat Andre membeli barang-barang tersebut, Yuni sempat kebingungan. Barang-barang ini buat apa? Jasad Laras mau kamu apakan? Yuni nanya ke Andre. Andre bilang kalau jasad Laras mau dia sembunyikan di dalam tabung besi itu. Yuni mengerti dan akan membantu Andre memasukkan jasad Laras ke dalam tabung tersebut. Sebelum itu Yuni membantu membungkus jasad Laras dengan berlapis-lapis plastik. Selanjutnya Andre dan Yuni mengangkat dan memasukkan jasad tersebut ke dalam tabung. Setelah jasad Laras berhasil dimasukkan, Andre mengelas besinya sampai tertutup. Andre kemudian menaruh tabung tersebut di garasinya dan ditutupi dengan beberapa buah kardus. Andre sama Yuni sempat mengira nih masalah mereka sudah selesai. Tapi ingat teman-teman, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bau busuk mulai keluar dari tabung tadi dan ini tercium oleh para tetangga. Setiap kali mereka lewat depan rumah Andre, mereka mencium ada bau busuk yang semakin menyengat. Dan mereka pun mengeluhkan bau ini ke pihak yang berwenang karena mereka khawatir nih ada apa. Pihak yang berwenang kemudian menerima laporan tersebut dan mendatangi rumahnya Andre. Andre kelihatan panik ketika pihak yang berwenang datang ke rumahnya. Mereka meminta izin untuk mengecek rumah Andre karena ada laporan bau busuk dari tetangga di sekitar rumahnya Andre. Andre awalnya menolak nih, dia nggak membiarkan pihak yang berwenang masuk. Mulailah mereka curiga dengan sikap anehnya Andre, kayak ada yang disembunyikan oleh Andre. Mereka terus mendesak supaya si Andre beri izin masuk ke rumah. Setelah beberapa saat akhirnya Andre mengizinkan pihak yang berwenang masuk. Mereka carilah nih sumber baunya dari mana. Dan ketemulah sumber baunya ternyata di garasi. Andre awalnya mencoba berkelit, dia bilang bau tersebut mungkin adalah bau bangkai tikus atau cicak. Dia bilang ke pihak yang berwenang, saya minta maaf mungkin garis saya kotor mengganggu tetangga. Tapi saya janji akan saya bersihkan sesegera mungkin. Itu pasti cuma bau bangkai binatang aja kok, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi pihak yang berwenang tidak langsung percaya. Mereka curiga dengan keberadaan sebuah tabung besi yang mengeluarkan bau sangat busuk. Akhirnya pihak yang berwenang mendesak Andre dan berkata, bau busuk bangkai binatang tidak seperti itu. Andre pun akhirnya menyerah dan mengakui ada jasad manusia yang dia simpan di dalam tabung tersebut. Dengan cepat pihak yang berwenang pun membuka tabung besi tersebut. Dan setelah dibuka benar aja ada jasad Laras dalam keadaan sudah membusuk lanjut, posisinya berdiri tegak di dalam tabung itu. Pihak yang berwenang pun kemudian menangkap Andre dan juga Yuni. Jasad Laras kemudian dibawa ke bagian forensik untuk diperiksa. Ditemukanlah luka akibat kekerasan benda tumpul di bagian tulang tengkoraknya Laras. Organ tubuh yang lain sudah tidak bisa dinilai karena pembusukan lanjut. Saat diinterogasi oleh pihak yang berwenang, Andre mengaku menghilangkan nyawanya Laras karena dia cemburu. Pihak yang berwenang sempat bertanya, kenapa sih jasadnya Laras ini disimpan di rumahnya? Kenapa nggak dibuang? Dan teman-teman tahu, Andre menjawab, karena saya mencintai Laras. Saya ingin jasad Laras selalu dekat dengan saya. Jasad Laras saya perlakukan dengan baik sejak awal. Saya sendiri yang memandikan jasadnya Laras. Saya memastikan Laras ini bersih dan juga wangi. Dan setelah itu saya membungkus jasadnya Laras dengan spray sutra termahal yang saya miliki. Andre juga mengaku ketika jasadnya Laras ini mulai membusuk, mulai mengeluarkan cairan dan gas pembusukan, dia sangat terpaksa membungkus jasad Laras yang tadinya terbungkus spray sutra dengan berlapis-lapis plastik. Dan setelah jasadnya Laras ditaruh dalam tabung besi dan disimpan di garasi setiap hari, Andre ini berlutut di depan tabung tersebut. Berkali-kali dia menangis dan minta maaf pada Laras. Dulu sebenarnya Andre ini ingin menjadikan Laras istri keduanya. Dia bahkan sudah sempat datang ke keluarganya Laras untuk melamar Laras. Keluarga Laras awalnya setuju, mereka mulai mempersiapkan pernikahan, tapi tiba-tiba aja semua itu dibatalkan oleh keluarganya Laras secara sepihak. Karena keluarganya Laras ini tahu kalau Andre sudah punya istri dan anak. Mereka nggak mau anak mereka menjadi pengganggu rumah tangga orang lain. Dan setelah itu Andre sama Laras tetap pacaran diam-diam. Pihak yang berwenang juga menanyai Yuni, istrinya Andre. Yuni bilang dia membantu Andre menyingkirkan jasad Laras. Dia memang sudah tahu tentang hubungan Andre dan Laras itu sejak lama. Namanya firasat seorang istri nggak bisa dibohongin. Selama ini Yuni menahan rasa sakit hatinya demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Dia nggak mau bercerai karena ingat dengan anak-anaknya.
Yuni ini adalah tipikal orang yang pendiam sehingga dia memilih untuk memendam semuanya sendiri. Dalam perasaan Yuni itu campur aduk waktu dia terpaksa tinggal bersama perempuan simpanan suaminya. Saat itu yang bisa Yuni lakukan hanya fokus mengurus anak-anaknya dan tidak mempedulikan keberadaannya Laras. Waktu Andre menghabisi nyawanya Laras, Yuni ikut membantu Andre menyembunyikan jasadnya Laras. Dan semua itu dia lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Andre mengaku kalau selama ini dia membagi cintanya antara Yuni dan Laras dengan adil. Karena bagi Andre keduanya ini saling melengkapi. Apa yang gak dia temukan di Yuni bisa dia temukan di Laras, dan demikian juga sebaliknya. Benar-benar deh, saya gak habis pikir dengan orang seperti Andre. Dan pada akhirnya, Andre dan Yuni pun dihukum atas perbuatan mereka. Hubungan yang diawali dengan kecurangan sudah pasti tidak akan berujung baik. Andre ini adalah contoh orang yang dibutakan perasaannya sendiri. Dia mengaku merasa bahagia dengan adanya Yuni dan juga Laras dalam hidupnya. Tapi dia tuh gak memikirkan perasaan istri sah dan anak-anaknya. Dan pada akhirnya sikap Andre yang serakah dan juga egois ini menghancurkan hidup banyak orang. Setiap kejahatan serapi apapun disembunyikan, kalau sudah waktunya terbongkar, pasti akan terbongkar.